pagi hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kali ini. Rekan-rekan yang saya hormati, perkenankan saya Fatan Abdul Sodik sebagai MC pada kegiatan kali ini untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan doa. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. 3, sambutan manajer riset dan layanan TI. 4, acara pokok yaitu pemaparan materi aktivasi SSO, layanan TI, dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita ke acara pertama yaitu pembukaan dan doa. Mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam biru pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam biru pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan
lapang gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi. Maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan singkat dari Manajer Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Patan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk mengikuti sosialisasi single sign on dan layanan IT dari Telkom University. Perkenalkan, saya Mas Setiawati, mewakili dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya atas kehadirannya, juga selamat datang di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara mengaktifasi single sign-on atau SSO, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa dapat mengakses layanan IT yang ada di Telkom University. Seperti misalnya nanti mengakses internet, mengakses aplikasi, ataupun lisensi yang diberikan oleh Telkom University. Untuk materi nanti akan disampaikan secara lebih rinci dari tim Servisdes yang akan diwakili oleh Mbak Risma Nur Istiqomah dan Mas Pramana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kami, dari tim Servisdes, dapat membantu rekan-rekan mahasiswa nanti untuk dapat mengakses layanan-layanan yang ada di Telkom University. Selama nanti mungkin dalam perjalanan sosialisasi ini, kami mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Maya atas sambutannya. Ini rekan-rekan saatnya kita untuk mengikuti acara pokok, yaitu acara keempat, pemaparan materi aktivasi SSO, layanan TI, dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Mas Pramana Putra Batubara dan Mbak Risma Nur Istiqomah. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Putra Batubara. Di sini saya akan memaparkan sosialisasi aktivasi SSO dan tiketing IT Service Desk mahasiswa baru Telkom University semester genap tahun 2023-2024. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa layanan. Ada 6 layanan. Layanan tersebut yang nantinya akan digunakan Bapak Ibu selama proses menempuh pendidikan di Telkom University. Yang pertama itu ada layanan Igrasias, yang kedua ada layanan Telio Connect, yang ketiga ada layanan Microsoft 365, yang keempat ada layanan Blok Mahasiswa, yang kelima ada layanan MyTelio Mobile, dan terakhir yang keenam yaitu layanan Satu Framework. Nah, lanjut. Nah, sebelum menggunakan layanan-layanan yang barusan disebutkan, terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengaktifkan aktivasi SSO. Nah, kalau aktivasi SSO itu apa sih? Jadi aktivasi SSO itu adalah sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Lanjut. Nah, untuk aktivasi SSO itu berikut langkah panduannya. Yang pertama yang diakses itu igrasias.telkomuniversity.ac.id. Lalu pilih di sini menu bagian SSO Activation. Lanjut. Nah, setelah itu nanti ada 3 pilihan menu ya Bapak Ibu.
nanti pilih aja langsung yang paling bagian atas itu Neo Student SSO Activation. Next. Nah, di sini nanti ada muncul 3 kolom. Yang pertama itu ada kolom participant number. Yang kedua ada kolom untuk tanggal lahir. Dan ketiga itu adalah kolom untuk kode CAPTCHA. Nah, untuk participant number ini adalah nomor induk mahasiswa yang perlu diisi. Yang kedua itu adalah tanggal lahir Bapak dan Ibu. Dan ketiga ini kode CAPTCHA. Nah, kode CAPTCHA ini nantinya akan muncul otomatis ya Bapak Ibu. Jadi diinputkan aja sesuai kode CAPTCHA yang tertera. Lanjut diklik next. Nah, nanti muncul tampilan view yang artinya di sini data Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti ada muncul NIM Bapak Ibu, lalu namanya dan Academic Advisor. Dan perlu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya perlu dicermati dulu apakah data tersebut apakah sesuai atau tidaknya. Lanjut. Nah, untuk di sini pemahaman pembuatan username, jadi dimohon Bapak dan Ibu ketika pembuatan username aktivasi SSO, untuk username tersebut harap jangan menggunakan username yang tidak terikat dengan nama, harus terikat dengan nama. Jadi tidak boleh yang menggunakan username mengandung yang selain nama gitu. Lanjut. Nah, di sini ketika udah klik next nanti ada penginputan username dan password. Jadi di sini untuk username itu bisa diartikan ada disertai huruf kecil, terdiri atas 6 sampai 20 karakter dan belum pernah digunakan oleh pengguna lain, dan username tersebut bersifat formal. Dan untuk passwordnya itu kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus 8 sampai 12 karakter dan tidak mengandung username. Nah, untuk password tersebut diharapkan juga tidak mengandung nama Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah itu nanti di bagian bawahnya di retype your password lagi, diketik ulang lagi password yang tadi dibikin. Setelah itu diklik next. Nah, di sini ada pengkondisian username. Jadi username itu diisikan formal dan sesuai dengan nama masing-masing. Penggunaan username yang tidak sesuai merupakan tanggung jawab pribadi dikarenakan SSO hanya bisa dibuat sekali dan tidak bisa diubah. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu ketika pembuatan username, harap username tersebut yang nantinya untuk dipakai selama menempuh pendidikan. Jadi tidak ada pembuatan ulang username SSO. Lanjut. Nah, setelah pembuatan aktivasi SSO nanti ada persetujuan syarat dan kondisi, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian nantinya. Setelah itu nanti dipilih checkbox saja, saya setuju dengan syarat dan kondisi di atas, lalu diklik next. Nah, di sini nanti proses pengaktivasian SSO. Jadi Bapak Ibu dimohon ketika nantinya aktivasi SSO diharap tidak nge-refresh browser tersebut, bahkan untuk reload ulang browser tersebut nantinya bisa mengakibatkan gagalnya aktivasi SSO tersebut. Lanjut. Nah, di sini status di mana ketika kondisi aktivasi SSO berhasil diaktifkan. Nah, setelah berhasil diaktifkan, next. Nah, di sini kita lanjut ke layanan Igrasias, tapi sebelumnya ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu terkait aktivasi SSO di atas. Bisa mungkin bertanya di lewat chat atau dan raisan mungkin. Baik, ini ada Pak Arnel. Iya, Pak Arnel Vero, bisa Pak? Ya, halo, suara saya masuk? Masuk Pak. Tes. Oh, ya, oke. Baik. Ya, tadi ketika mau membuat yang akun SSO kan perlu NIM ya, tapi
pas saya cek yang di websitenya SEED itu NIM-nya hilang gitu. Nah, itu gimana ya, Pak ya? NIM-nya hilang. Yang di Iya, mana? NIM. Yang di SEED, SIID. Oh, yang di set ya, Pak ya? Iya. Atau mungkin ada info tempat lain gitu, Pak, yang bisa kita ambil untuk melihat NIM? Nanti untuk NIM-nya yang tidak muncul di set nanti bisa WhatsApp ke layanan kami ya, Pak ya? Biar kita Oh, cek ya. lebih lanjut untuk akun tersebut. Nanti di akhir sesi presentasi ini nanti ada nomor WhatsApp layanan kami yang bisa dihubungi. Oke, siap. Siap. Makasih, Pak. Ya. Tadi siapa lagi ya? Siapa aja tadi? Baik, dari Kak Reva ya, Kak Reva Santika. Halo, Oh ya, baik. ya. Hmm. Izin mau bertanya ini. Kan saya itu sudah alumni S1 ini. Apa Baik. saya perlu buat lagi akun SSU-nya? Sekarang lanjut pendidikan S2 ya, Pak ya? Iya. Perlu Pak untuk akun S2-nya. Jadi akun alumni S1 sudah tidak kepake. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, lanjut untuk Bapak Ahmad Aris Setiawan mungkin ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak. Mau bertanya, nama saya kan lebih dari 20 kelas loh Pak. Itu boleh nggak kita singkat Pak? Boleh, Username-nya, Pak. boleh disingkat. Yang penting ada nama awal atau tengah ya Pak ya. Oke, siap kalau gitu. Siap, terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Baik, dari Bapak Ibu Karenina. Selamat pagi, Mas. Aku mau tanya, registrasi aku di tahap 3 itu tulisannya tidak mendapatkan akses, jadi aku belum generate name sama sekali. Itu bagaimana ya? Oh, belum generate name ini ya? Belum dapat ya? Iya, registrasi tahap 3 tulisannya saya tidak ada akses, seperti itu. Oh. Paling ini ya Kak ya, bisa di WhatsApp ke layanan kami biar kita cek lebih lanjut untuk akun kakaknya. Oh iya, baik. Nanti mohon disertakan juga cetak berita acara sama email Gmailnya juga ke nomor WA layanan kami. Nanti di sesi akhir ada kok nomor WhatsAppnya. Oh iya, tapi untuk berita acara juga belum dikirim, karena nggak ada akses sama sekali ke registrasi tahap Oke. 3. Paling nanti kakak bisa hubungi ke lebih lanjut ke layanan kami, kita cek lebih langsung ya, lebih lanjutnya. Oh iya, oke, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Lanjut Mas Arsendi. Oh, nah. Halo Mas Arsendi, ada suaranya. Baik, mungkin udah nggak ada yang bertanya lagi. Saya lanjut ya untuk sesi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada layanan Igrasias. Nah, Igrasias itu apa? Igrasias itu ada Integrated Academic Information System, yaitu portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Jadi Bapak Ibu ketika menempuh pendidikan nanti akan dibantu dengan website Igrasias selama proses perkuliahan berlangsung, baik secara akademik dan non-akademik. Nah, untuk aksesnya itu bisa diakses melalui igrasias.university.ac.id, pilih login, lalu nanti untuk username dan passwordnya itu digunakan ketika digunakan saat aktivasi SSO sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk username-nya huruf kecil dan passwordnya juga dari aktivasi SSO sebelumnya. Lalu diklik login. Nah, ini halaman utama Igrasias
Di sini nanti ada beberapa fitur di sebelah kiri yang bisa Bapak Ibu explore secara mandiri. Lanjut. Nah, hal yang pertama dilakukan ketika sudah login Ygrasias, yang pertama itu nanti ada diwajibkan aktivasi multifaktor authentication atau MFA. Itu dilakukan dengan cara nanti pilih menu akun, lalu pilih pengaturan out, lalu pilih apps out setting, lanjut. Nah, di sini ada beberapa langkah ya Bapak Ibu untuk cara mengaktifkan multifaktor authentication. Nah, di sini jika Bapak Ibu pengguna Android bisa download aplikasinya melalui Play Store, dan jika untuk pengguna iOS bisa download di App Store. Nanti langkah-langkahnya bisa diikuti Bapak Ibu di gambar berikut. Ikuti hingga instruksi sampai selesai. Lanjut. Nah, mungkin untuk sesi layanan Ygrasias ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke untuk layanan Teleconnect. Cek. Cek, izin Pak, mau nanya Pak. Boleh. Gimana? Untuk Ygrasias sendiri untuk di mahasiswa ini udah bisa diakses belum Pak ya? Tampilannya, soalnya di tampilan saya masih mengisi survei Pak. Oh, mengisi survei ya? Udah surveinya udah diisi belum? Kalau diklik itu belum bisa gitu Pak. Oh, nggak bisa, nggak ada. Diizinkan. Belum diizinkan. Nanti bisa dikirim screenshot kendalanya ke nomor layanan kami ya Pak ya, terkait survei tersebut. Biar kita cek kemungkinan itu bangsa dari aplikasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Dari Mas Rio Fiorido mungkin yang bertanya. Udah Pak, tadi yang nanya itu Pak. Udah ya. Baik, lanjut untuk Mas Ignatius Aldi. Mungkin yang bertanya. Selamat siang Mas Pramana. Ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mas, ini terkait dengan proses aplikasi semua ini, nantinya tentang tutorialnya dan masing-masing materinya nanti akan di-share di grup yang mana ya Mas? Soalnya nanti kan ini kan beberapa aplikasi kan masih belum familiar bagi kami kan. Betul. Apalagi yang di luar dari Telkom. Dan penggunaan sharing Zoom-nya juga kita kan belum tahu. Mungkin nanti bisa di-share karena kami masih, mungkin saya sendiri atau yang lain masih belum paham secara detail. Dan ini kan masih jam kerja, jadi beberapa masih belum dapat mengikuti. Nah, mungkin nanti bisa di-share di grup yang mana yang nanti bisa di-share, karena kita ada 2 grup. Terakhir kemarin ada yang S2 ataupun yang secara umum penerimaan mahasiswa. Mungkin itu Mas Pramana, bisa dilanjut. Terima kasih. Baik Pak, untuk materi presentasi yang nanti akan dibagikan Pak, tapi dibagikannya melalui website ya Pak ya. Bisa dicek di kolom chatnya. Nanti bisa Bapak pantau di sini Pak. Untuk updatean terbaru per hari ini setelah presentasi, tapi Pak ya, langsung kita update materi sampai hingga video panduannya. Dan rekaman sosialisasi ini juga ya Pak. Baik Pak Pramana, terima kasih. Iya, ada di kolom chat Pak ya, yang servicedesk.university.ac.id yang dokumentasi user education. Tapi ntar kita update paling lambat jam 2 siang. Soalnya kita nyusun dulu. Baik, untuk Mas Widi, ingin bertanya Mas? Halo Pak Widi, mungkin ingin bertanya? Ibu, saya Ibu. Ibu ya? Maaf Ibu.
Iya, mau tanya, ini kan saya udah registrasi online ya, cuman kok balik ke 0% lagi ya? Gimana Ibu? Maaf suaranya. Saya kan udah registrasi, cuman kenapa balik lagi ke 0% ya di sini, di seats-nya gitu. Balik lagi itu datanya hilang ya Bu? Eh, dia kembali lagi sih ke 0% ya datanya. Itu normal atau gimana ya? Paling ini nanti akunnya dicek terlebih dahulu ya Bu ya, bisa WhatsApp aja ke layanan kami nanti. Kalau kita Belum di feedback lagi sih DSLA, soalnya kan saya lebar belakang merah kemeja putih, cuman masih salah terus gitu. Saya masih belum paham salahnya di mana gitu. Oh iya Bu, Di foto itu terus gitu, jadi minta bantu dicek lagi gitu. bisa Bu, bisa. Nanti WhatsApp ke layanan kami Bu ya, di sesi akhir ini nanti ada nomor layanan kami. Biar kita cek langsung akunnya. Iya, soalnya kan saya juga WA juga, cuman belum dibales gitu. Jadi ini saya masih, ya udah dengerin aja, nggak bisa sambil nyoba gitu. Soalnya belum lanjut. Baik Bu, untuk kendalanya kami tampung Bu ya. Nanti Iya, minta tolong ya. Saya masih belum paham soalnya salahnya di mana gitu. Baik Ibu. Baik. Untuk Bu Widi, nomor pesertanya udah dapat belum Bu? Belum. Nomor peserta itu ada di mana ya? Di surat pengumuman atau gimana? Di registrasi tahap 3 Ibu. Oh belum dapat. Belum dapat kan masih salah itu fotonya. Jadi belum ke tahap 3 pun juga belum. Baik Bu, nanti kita cek ya Bu ya, akunnya Bu ya. Dan kita Saya ngasih tahu akunnya ke siapa berarti? Ke WA yang nanti dikasih di selesai meeting ini? Iya, ada WA lainannya Ibu, service desk-nya. Ya, oke. Baik, lanjut dari Bapak Ibu Ayu Prema Laksmi. Iya. Kendala saya sebenarnya sama kayak Bu Widi yang tadi, itu kembali kayak 0%. Terus di ini registrasi tahap 3 itu Anda tidak memiliki akses gitu dia statusnya di websitenya. Oh, itu gimana ya Pak? Berarti sama kayak Ibu Widi tadi ya? Iya, kurang lebih sama seperti itu. Jadinya kayak ke awal 0% gitu, tapi data yang di registrasi tahap 2 itu ada. Nah, yang registrasi tahap 3 tiba-tiba itu Anda tidak memiliki akses gitu. Oh, baik, paling ntar ke WhatsApp ke layanan kami ya Bu ya. Nanti di akhir nanti kita bagi. Minta juga nanti data dirinya Bu. Ya, baik. Baik, lanjut untuk Bapak Ibu Rizky Arafatia. Halo, suaranya kedengaran ya? Kedengaran Bu? Iya, ini kan saya udah bisa ke Igrasias ya, tapi di Igrasias itu foto profil saya nggak ada. Jadi saya cek juga KTM digitalnya itu fotonya nggak ada. Itu gimana ya? Saya coba edit profile tapi nggak bisa. Nggak ada corner untuk ngedit fotonya. Untuk format foto nanti kami bantu di WhatsApp lain aja Bu ya. Soalnya ada format dan size juga Bu disesuaikan. Makanya tidak upload itu karena itu. Oh iya, jadi ini fotonya masih memang kosong ya di Igrasias ya? Memang kosong, baru aktif. Oke, siap. Terima kasih. Jika informasi lebih lanjut di WhatsApp aja Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, lanjut ke Bapak Stefanus Indra. Baik Pak, terima kasih. Mau tanya yang tentang berita acara registrasi online mahasiswa baru, ini harus diisi ditandatangani di atas materai 10.000 atau hanya disimpan saja Pak? Di kertasnya tapi ada pernyataan nggak untuk si materai itu?
di kertasnya ada Pak, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan. Lalu di bawahnya ada calon mahasiswa baru, materai 10.000, ada kolom untuk tanda tangan Pak. Baik, di sini kan bisa dalam artian ada dua ya Pak ya, materai yang elektronik dan materai fisik ya. Paling disarankan materai fisik ya Pak ya, dan biar disimpan juga hard copy-nya Pak. Iya. Nantinya Lalu diupload itu Pak? di scan lalu diupload. Dan fisiknya nanti Bapak simpan. Uploadnya nanti di sheet itu Pak. Oh, di sheet. Disimpan, iya, atau nanti menunggu informasi lebih lanjut. Oh iya, baik Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak informasinya. Baik. Sama-sama. Baik, lanjut. Terakhir Bapak Ibu Azwar Zumi. Ini Mas mau nanya. Jadi dia saya udah registrasi tuh, udah berhasil, udah dapat username juga, udah sampai tahap yang ke Gracias kan. Terus waktu ke Graciasnya saya masukin username dan password yang waktu registrasi, dia malah dibilangnya nggak bisa dengan salah username dan password. Udah nyoba beberapa kali gitu terus. LDAP-nya nih kayaknya nih. Oh, notifikasinya LDAP ya Pak ya? Iya, LDAP username and password correct or not match. Baik Pak, nanti itu WhatsApp ke layanan kami, nanti kita sinkronisasi ulang akunnya Pak ya. Oke. Nanti ada di sesi akhir untuk nomor WhatsApp layanannya. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu Teleconnect. Nah, untuk Teleconnect itu fasilitas WiFi dari Telkom University. Jadi fasilitas internet gratis di kawasan Telkom University nantinya saat ini di lingkungan Telkom University Surabaya masih dalam proses pengembangan. Lanjut, di sini nanti untuk SSID WiFi-nya pilih yang Teleconnect, lalu nanti di connect. Lanjut untuk username dan password itu sama dengan akun SSO yang Bapak Ibu daftarkan ketika aktivasi SSO. Lalu nanti diklik OK. Dan untuk panduan Teleconnect iOS dan Android-nya bisa Bapak Ibu scan. Baik, lanjut untuk layanan berikutnya itu Microsoft 365. Jadi Microsoft 365 ini adalah fitur layanan dari Telkom University yang artinya produk Office 365 yang nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu selama menempuh perkuliahan di Telkom University. Lanjut. Dan untuk akses Office 365-nya itu bisa diakses melalui office.com. Dan untuk layanannya pilih sign in. Lanjut, dan untuk sign in-nya username-nya menggunakan username aktivasi SSO dan ditambahi dengan domain di belakangnya @student.telkomuniversity.ac.id dan passwordnya juga sama ketika aktivasi SSO Gracias. Lanjut. Nah, di sini nanti ada muncul informasi, tinggal diklik next saja untuk lanjut aktivasi MFA. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa pilih yang I want to use a different authenticator apps. Jika sudah, next. Nanti ada muncul set up your account. Nanti bisa diklik next saja. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu sudah download aplikasinya, aplikasi itu Google Authenticator, bisa dibuka di aplikasi itu nanti pilih scan barcode. Nah, ketika scan barcode, Bapak Ibu bisa pilih klik next. Nah, nanti ada muncul kode autentikator 6 digit di aplikasi Google Authenticator yang Bapak Ibu sudah install. Nanti diinputkan saja di 6 digit code-nya, lalu klik next. Setelah klik next nanti ada pengisian nomor HP Bapak Ibu. Jadi untuk nomor HP-nya diisi diawali angka 8. Jadi isi angka nomor HP-nya diawali angka 8 lalu bisa dipilih antara text me code atau call me. Jadi paling disarankan Bapak Ibu untuk pilih text me code lalu klik next. Dan di sini nanti Bapak Ibu masukkan kode captcha-nya yang tampil di layar. Untuk pengisian kode captcha-nya dimulai dari atas kiri, sambung ke bagian sampai kanan bawah. Lanjut diklik next.
Nah, nanti ada muncul 6 digit kode lagi. Jadi SMS dari nomor Bapak Ibu yang barusan didaftarkan sebelumnya. Jadi nanti kalau jika kode tersebut ada di SMS dari pihak Microsoft bisa diinputkan aja langsung, lalu klik next. Nah, jika sudah nanti ada SMS verified dan nomor sudah berhasil terregistrasi. Lalu diklik next. Nah, di sini nanti untuk app passwordnya nanti Bapak Ibu bisa isi passwordnya dengan minimum 8 karakter, bisa diikuti saja seperti gambar di atas ini. Tell you Microsoft. Jika sudah nanti pilih next. Dan di sini nanti ada muncul notifikasi untuk namanya Tell you Microsoft dan passwordnya nanti ada tertera di sini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilanjutkan untuk proses aktivasi MFA-nya. Lalu diklik done. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu login akun LMS bahkan Office 365-nya office.com, nanti ada muncul kode verified 6 digit. Nah, nanti kode itu ngambil dari mana? Ngambil dari aplikasi Google Authenticator yang Bapak Ibu sudah install sebelumnya. Lalu nanti diinputkan saja 6 kode tersebut, lalu diklik verify. Di sini muncul tampilan beranda dari aplikasi Microsoft 365. Nanti untuk fitur-fiturnya bisa dilihat di slide Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Outlook, OneDrive, beberapa aplikasi 365 lainnya. Lalu klik next, lanjut. Dan untuk panduan install Microsoft 365 bisa Bapak Ibu scan, dan untuk panduan Microsoft Windows-nya bisa scan di bagian kiri, dan untuk pengguna MacBook, Mac OS bisa di scan di bagian kanan. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini panduan install Microsoft 365-nya. Jadi ketika Bapak Ibu udah login office.com, nanti cara penggunaan fitur apps Office 365-nya gimana caranya. Jadi di sini nanti di bagian pojok kanan ada pilih install Office, lalu pilih yang Office 365 apps. Lanjut. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa download file seperti biasa pada umumnya nanti bisa diklik save file aja ketika download. Setelah download nanti Bapak Ibu install Microsoft 365-nya, lalu nanti buka aplikasi Microsoft Word-nya. Dan setelah buka aplikasi Microsoft Word-nya nanti bisa di bagian atas kanan atas ada klik sign in. Setelah klik sign in bisa dimasukkan username dan SSO-nya. Username SSO itu yang ketika Bapak Ibu aktivasi SSO sebelumnya ditambahi dengan domain student.university.ac.id. Lalu diklik next. Nah, nanti muncul tampilan masukkan password. Nah, password ini sama ketika Bapak Ibu aktivasi SSO. Lalu diklik sign in. Nah, ketika sesudah install aplikasi Office 365 perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, di sini ada notifikasi bahwasanya ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi Office 365 tersebut ada muncul allow my organization to manage my device, yang artinya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan jangan mencentang allow my organization to manage my device ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti Bapak Ibu memberikan izin data-data di device-nya untuk diakses oleh pihak Microsoft. Jadi dipastikan tidak mencentang box tersebut, lalu nanti klik OK aja. Baik, untuk slide selanjutnya saya lempar ke moderator. Baik, mungkin izin melanjutkan. Selanjutnya di sini terkait tadi melanjutkan allow my organization to manage my device. Jika Bapak Ibu sudah terlanjur klik centang pada kolom yang tersedia, kira-kira dampaknya seperti apa? Di antaranya akan beresiko. Yang pertama ini akan kehilangan akses sign in ke beberapa aplikasi desktop Microsoft. Lalu juga akan beresiko kehilangan akses modifikasi data dan juga akan beresiko untuk kehilangan data.
Bisa di next. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa scan untuk QR yang ada di file materi. Jika sudah terlanjur, klik centang pada Allow my organization to manage my device. Nah, nanti di sini ada panduannya untuk jika sudah terlanjur, silahkan klik menu Windows, lalu nanti pilih Profile, lalu klik Change Account Settings. Dan nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Silahkan nanti klik bagian account, lalu scroll ke bawah dan pilih akses work or school. Dan jika sudah nanti silahkan pilih di sebelah kanannya itu tombol disconnect. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan terkait Azure DevTools, yang mana nanti barangkali Bapak atau Ibu sekalian membutuhkan aplikasi produk Microsoft yang berlisensi, nanti silakan bisa di-download melalui aplikasi Azure DevTools ini. Bisa di next. Nah, nanti silakan untuk yang pertama, aksesnya silakan untuk membuka websitenya, yaitu di azureforeducation.microsoft.com/devtools, lalu silakan klik tombol sign in. Jika sudah, nanti seperti biasa akan diarahkan untuk memasukkan username SSO dengan ditambahkan domain @student.communiversity.ac.id. Lalu jika klik next akan muncul isian untuk password. Silahkan diisikan sesuai SSO-nya, lalu silahkan klik sign in. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan kode negara domisilinya, yaitu Indonesia, lalu masukkan nomor telepon, lalu bisa pilih call new untuk mendapatkan kode 6 digit melalui telepon, lalu silahkan isikan pada kolom verification code, lalu jika sudah diisikan kode 6 digitnya, silahkan klik tombol verify code. Nah, nanti silahkan ketika masuk ke home Azure-nya, silahkan pilih menu education, dan nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Silahkan nanti bisa dieksplor untuk aplikasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan di kolom search, dan nanti silahkan bisa dicoba untuk mengunduh file software yang tersedia. Nah, nanti untuk panduan lengkapnya juga kami sediakan melalui QR code di file materinya. Nah, selanjutnya ini akan ada pembahasan terkait blog mahasiswa, yang mana mungkin nanti Bapak Ibu sekalian memerlukan untuk share terkait materi ataupun menulis artikel dan hal-hal lainnya. Silahkan nanti bisa memanfaatkan blog mahasiswa ini. Jadi next. Nah, nanti silahkan untuk mengakses blognya, silahkan masuk ke alamat student.communiversity.ac.id/wp-admin. Lalu jika sudah masuk ke halaman seperti di layar, silahkan masukkan username dan password SSO. Lalu juga silahkan klik centang pada kolom I am not a robot, lalu silahkan klik login. Nah, nanti di sini akan ada panduan juga untuk cara lengkapnya untuk memulai pembuatan blog mahasiswa. Dan mohon perhatian Bapak Ibu sekalian untuk tulisan yang akan diposting di blog, dimohon untuk tidak menuliskan tulisan yang mengandung sara, pornografi, dan bertentangan dengan undang-undang. Seluruh isi konten yang ada pada blog masing-masing mahasiswa merupakan tanggung jawab pribadi pemilik akun blog tersebut. Dan selanjutnya ini ada pembahasan terkait aplikasi My Tele Mobile. Barangkali jika ada yang mau bertanya terkait pembahasan blog dan tadi juga ada Azure DevTools, silahkan mungkin bisa raise hand terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke My Tele Mobile. Baik, di sini ada yang raise hand kepada Bapak atau Ibu Debrian R. Saragih, silahkan bisa langsung unmute. Ya, selamat pagi, semua juga teman-teman. Tadi saya sudah explore untuk yang blog itu, waktu create blog itu ada error ya? Ada error, bisa diinfokan untuk errornya seperti apa, Bapak? Oh iya, waktu klik create blog itu dia muncul apa namanya? Kurang tahu, mungkin saya ini paste di itu kolom komentar aja mungkin ya. Oh iya, boleh silahkan Bapak.
Baik, mungkin sambil menunggu mungkin nanti akan kami jawab via chat ya Bapak ya. Mungkin kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya, yaitu pembahasan terkait aplikasi MyTele Mobile, yang mana nanti mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan aplikasi yang ringkas gitu ya, menggunakan mobile, silakan nanti menggunakan aplikasi ini, yang mana ini akan menunjang kegiatan belajar mengajar di lingkungan Telkom University. Dan nanti silakan untuk di-download terlebih dahulu, bisa melalui App Store maupun Google Play. Dan nanti untuk ketika membuka aplikasinya, pertama akan muncul tampilan seperti di layar, silahkan klik tombol masuk, lalu seperti biasa masukkan username SSO tanpa domain, dan huruf kecil semua untuk username SSO-nya, lalu silahkan masukkan password, jika sudah silahkan klik masuk. Nah, nanti di sini akan ada tampilan home atau beranda pada aplikasi MyTelu. Silahkan bisa dieksplor juga untuk menu-menu yang ada di sini, ada presensi, nilai mahasiswa, dan aplikasi lainnya. Nah, mungkin segitu untuk penjelasan dari aplikasi MyTelu. Jika ada yang ingin bertanya kembali terkait aplikasi MyTelu, silahkan boleh langsung raise hand. Baik, untuk izin menjawab terkait pertanyaan sebelumnya dari Bapak Debrian ya Bapak, untuk error yang tampil tersebut, karena ini setelah dicek itu errornya ada di website LMS, jadi silakan dikonfirmasikan ke bagian Selwa LMS Bapak untuk kendalanya. Baik, terima kasih. Untuk nanti nomor layanan silakan bisa dicek juga di website kami, nanti akan kami bantu share via chat. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan, akan kita lanjut ke layanan selanjutnya, yaitu layanan satu framework, yang mana di sini akan ada beberapa aplikasi, di antaranya adalah aplikasi Ticketing IT Service Desk, yang mana nanti apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kendala atau ingin mengajukan permintaan atau keluhan, silakan bisa melalui aplikasi ini. Dan nanti untuk langkah pertama yang perlu dilakukan adalah masuk ke alamat web 1.klaimuniversity.ac.id. Silahkan seperti biasa masukkan username dan password SSO, lalu silahkan pilih tombol login SSO. Nah, jika sudah akan masuk ke halaman beranda seperti tertampil di layar. Untuk akses aplikasi ticketing, silahkan pilih Service Desk. Dan nanti akan diarahkan ke tampilan seperti berikut. Nah, untuk mengajukan keluhan baru atau permintaan, silahkan pada menu sebelah kiri, pilih menu tiket baru, dan nanti di sebelah kanan akan tampil seperti ini, silahkan isi detail keluhannya seperti apa atau permintaannya, lalu silahkan pada bagian bawah untuk menyertakan file pendukungnya. Lalu jika sudah, silahkan klik simpan. Dan nanti untuk tiket yang sudah disimpan akan muncul pada bagian tiket saya di sebelah kiri, silahkan diklik. Ini merupakan list tiket atau pengajuan permintaan ataupun keluhan yang sudah diinputkan melalui tiket. Dan nanti pada bagian tiket saya nanti akan muncul beberapa status, yang mana ini dari masing-masing status itu akan mengandung artinya tersendiri ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama di sini ada statusnya itu assign, yang mana ini tiketnya berarti sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan. Lalu juga ada in progress, yang mana ini berarti tiketnya Bapak Ibu sudah mulai dikerjakan. Lalu juga ada status resolve, yang mana ini berarti tiketnya itu sudah selesai dikerjakan, dan nanti dari tim kami akan mengkonfirmasi untuk keluhannya apakah sudah bisa diakses kembali via WhatsApp maupun chat pada aplikasi Service Desk. Lalu juga ada status confirmation, yang mana ini berarti tiketnya itu sudah dikonfirmasi oleh kami ke Bapak Ibu sekalian. Lalu juga ada status on hold, yang mana ini berarti tiket Bapak Ibu sekalian itu ditunda untuk alasan tertentu dan alasan penundaannya akan kami kabari via WhatsApp.
Lalu juga ada status reopen, yang mana ini berarti tiket yang sebelumnya itu ditunda, sudah dibuka kembali dan siap untuk ditugaskan kembali ke eksekutor. Lalu juga yang terakhir ada status close, yang mana tiketnya berarti sudah kami tutup dan pengerjaannya sudah selesai sepenuhnya. Dan nanti di sini untuk melihat progres untuk tiket yang sudah selesai, silahkan di menu sebelah kiri, pilih tiket selesai, lalu silahkan klik detail, dan pilih tunjukkan obrolan untuk melihat tanggapan dan chat dari Bapak Ibu sekalian dengan admin kami. Dan nanti untuk memberikan nilai pengalamannya seperti apa, ulasannya itu silahkan ke tiket selesai, detail dan masukkan nilai dan ulasan, lalu akan tampil seperti di layar, silahkan masukkan bintangnya dan juga ulasannya itu seperti apa. Lalu jika sudah, silahkan klik tombol nilai. Baik, sebelum kita lanjut, silahkan di sini ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu M. Azwar Zulmi, silahkan. Mbak mau nanya, tadi saya baru nge-download yang My Telkom ya, udah bisa masuk. Nah, tadi kan kita masuk Yes juga, cuma di iStore itu ada X Gracias Telkom Campus, itu perlu di-download juga nggak sih? Apa cukup yang My Telio aja? Cukup yang My Telio aja Bapak untuk aplikasi mobile-nya. Yang X Gracias itu nggak perlu ya? Cukup di My Telio? Iya, betul, cukup My Telio saja. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke layanan selanjutnya? Oke, mungkin sambil lanjut aja ya, barangkali ada yang mau bertanya silahkan mungkin bisa raise hand aja dulu, nanti akan dipanggil gitu ya. Selanjutnya ini ada layanan ubah password, barangkali Bapak Ibu sekalian nanti di tengah jalan mengalami tiba-tiba lupa gitu ya terkait password yang sudah dibuat sebelumnya. Bagaimana caranya? Bisa disimak. Nanti untuk step pertama silahkan masuk ke halaman 1.university.ac.id, silahkan pilih menu yang ada di bawah, di sini ada teks lupa sandi, silahkan klik. Dan nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nanti silahkan di sini akan diarahkan untuk pembuatan password baru. Silahkan masukkan passwordnya. Di sini ada yang pertama untuk kata sandinya dan yang kedua ini konfirmasi kata sandi. Jika sudah silahkan nanti ini diikuti. Untuk arahannya itu untuk password menggunakan 8 hingga 12 karakter dan juga kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan juga karakter khusus dan dimohon untuk tidak mengandung username. Jika sudah silahkan klik ubah sandi. Dan nanti di sini akan ada arahan untuk memasukkan username SSO dan juga memasukkan nomor KTP. Lalu jika sudah silahkan klik selanjutnya, nanti akan ada kode OTP yang akan dikirimkan melalui nomor yang terdaftar di Gracias. Lalu silahkan dicek SMS-nya, lalu silahkan dimasukkan kodenya melalui kolom kode OTP. Jika sudah silahkan klik next. Dan berarti untuk password SSO-nya nanti akan ada SMS juga bahwa password SSO sudah berhasil diubah. Oke. Baik, di sini ada yang bertanya melalui chat, izin bertanya Kak, karena saya baru mengikuti. Untuk alumni TEL yang punya email lama, apakah tidak bisa mengambil username yang sebelumnya? Baik, untuk alumni TELU, silahkan untuk membuat username dan email yang baru melalui aktivasi SSO, karena untuk username dan email yang lama itu sudah tidak dapat dipergunakan kembali ya, untuk siapa ini Bapak Wildan ya. Mungkin seperti itu, karena nanti akan berbeda juga untuk yang digunakannya itu dari yang sebelumnya. Baik, mungkin kita lanjut saja dulu untuk layanan selanjutnya, yaitu layanan Sirama atau Sistem Registrasi Akademik Mahasiswa, yang mana ini akan digunakan nanti untuk registrasi mata kuliah pada saat awal semester. Bisa di next. Dan mohon perhatian Bapak Ibu, untuk aplikasi Sirama ini dapat diakses sesuai jadwal registrasi, yang mana ini bisa dilihat pada web baa.communiversity.ac.id. Dan mahasiswa dapat melakukan registrasi apabila status kemahasiswaan itu aktif.
Dan apabila nanti ada ketidaksesuaian, silakan menghubungi BAA. Lalu juga di sini ada panduan lengkapnya, nanti silakan bisa di-scan QR-nya. Saya di next. Nah, nanti untuk akses Sirama, silakan masuk ke link sirama.telkomuniversity.ac.id. Lalu nanti seperti biasa, kita akan diarahkan untuk memasukkan username dan password SSO. Lalu jika sudah, silakan klik login. Nah, nanti di sini akan menampilkan halaman seperti di layar. Nanti di sini di sebelah kanan akan ada progres pemantauan data mahasiswa yang berwarna hijau ini berarti sudah bisa melakukan registrasi. Dan di sebelah kiri ini ada menu-menunya dan silakan bisa diklik registrasi untuk menampilkan halaman pengecekan jika memenuhi syarat registrasi. Dan nanti di sini setelah klik menu registrasi dan juga menu mata kuliah, nanti di sini akan ada tampilan untuk pengambilan mata kuliah, yang mana di sebelah kiri ini adalah list mata kuliah yang tersedia dan sebelah kanan ini adalah mata kuliah yang sudah diambil. Nanti jika sudah memilih mata kuliahnya, silakan klik siap registrasi. Dan nanti di sini akan ada tampilan preview terkait jadwal mata kuliahnya. Dan di sini untuk yang warna hijau berarti untuk jadwal itu sudah aman. Dan untuk jika ada yang tampil berwarna merah, silakan disesuaikan kembali karena ini berarti adanya bentrok antar kelas dan mata kuliah yang dipilih. Lalu di sini juga mahasiswa dapat melihat informasi pembayaran, juga registrasi 1, 2, dan PR atau perubahan rencana studi. Dan juga nanti bisa dilihat proses statusnya pengambilan mata kuliah dan juga nanti ada ACC registrasi oleh dosen wali dan proses pencetakan KRS atau kartu rencana studi. Dan nanti di sini juga bisa melihat informasi tadi mata kuliah apa saja yang sudah diambil dan juga nanti jika sudah harus disetujui oleh dosen wali silakan klik cetak KRS. Lalu juga di sini ada detail log proses yang mana ini berfungsi untuk melihat riwayat dari awal Bapak Ibu sekalian mengambil mata kuliah, juga ACC dosen wali dan seterusnya. Dan mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, di sini ada security awareness ya, yang mana ini silakan bisa diikuti bahwa selama menjadi sipil Telkom University diharapkan untuk tidak menggunakan aplikasi bajakan, lalu juga dilarang di sini yang kedua itu memperbaharui software Bapak Ibu sekalian secara berkala dan juga silakan gunakan perangkat lunak anti malware, lalu gunakan enkripsi di setiap web ataupun layanan di PC-nya. Lalu juga gunakan password manager, gunakan MFA seperti tadi ada di Igrasias, di Microsoft, dan juga tidak login sebagai administrator, proteksi browser, dan melakukan backup setiap data-data yang dimiliki. Dan juga pahami perangkat dan data privasi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk detailnya ini nanti silahkan bisa dicek juga di web kami. Nah, baik, sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan dari Ibu Devi, silahkan. Halo Mbak Risma. Iya, Mbak. Ya, tadi untuk pengisian KRS itu apakah termasuk yang martikulasi atau gimana Mbak? Halo Mbak, tadi kedengeran nggak Mbak? Pertanyaan kami tampung. Ya, baik, kedengeran. Untuk pertanyaan tersebut, baik mungkin kami tampung terlebih dahulu, nanti akan kami jawab via chat mungkin ya Ibu ya. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Baik Mbak. Oke, baik. Sebelum saya kembalikan ke moderator, silakan ini bisa di akses terlebih dahulu. Untuk kontak kami itu tersedia via WhatsApp, juga ada di Instagram, juga YouTube, dan di sini bisa di yang keempat ini ada web kami. Di sini terdapat FAQ dan panduan-panduan lengkap terkait layanan kami. Silakan bisa dieksplor webnya dan juga di sini ada alamat kami. Barangkali ada yang mau mengunjungi kami secara langsung, sudah tertera di alamat di Maps-nya. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mas Pramana dan Mbak Risma atas penyampaiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kita pahami dengan baik. Kemudian dari materi yang sudah disampaikan ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan berikan perhatian lebih. Yang pertama, nomor peserta untuk melakukan aktivasi SSO bisa didapatkan melalui registrasi tahap 3, yaitu cetak berita acara registrasi online. Kemudian, harap pastikan untuk menggunakan username yang mudah diingat, formal, dan juga mengandung nama asli. Karena username nantinya akan digunakan sebagai alamat email, blog mahasiswa, dan tidak dapat diubah kembali setelah aktivasi SSO dilakukan. Yang ketiga, harap utamakan aktivasi SSO dengan jaringan internet yang stabil. Hal tersebut guna menghindari kegagalan proses aktivasi. Dan bagi rekan-rekan yang sebelumnya sudah memiliki akun SSO, di sini tetap perlu melakukan aktivasi akun baru. Namun untuk username dapat dibedakan dengan yang sebelumnya, tetapi tetap mengandung nama aslinya. Kemudian yang kelima, saat melakukan instalasi dan sign in layanan Microsoft 365 di aplikasi desktop, harap pastikan kotak Allow My Organization to Manage My Device tidak tercentang. Kemudian dalam menggunakan blog mahasiswa, rekan-rekan dilarang untuk membuat tulisan yang menyinggung SARA, pornografi, dan atau bertentangan dengan undang-undang. Setelah itu, untuk aplikasi Sirama sendiri, hanya dapat diakses dan menampilkan data sesuai dengan jadwal registrasi yang dapat dilihat di website baa.telkomuniversity.ac.id. Dan yang terakhir, harap pastikan rekan-rekan untuk tidak memberikan username dan password kepada siapapun dari akun SSO-nya untuk menjaga keamanan data pribadi. Teman-teman yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari rekan-rekan. Bagi yang mungkin masih mengalami kendala atau memiliki pertanyaan terkait dengan layanan dan aktivasi akun SSO, dapat menghubungi kami via WhatsApp di nomor 0823 1994 9941. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih, saya Fatan Abdul Sodik sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom. Izin, Le. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.